Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Fideningsi dengan NIM 141303298 akan menjelaskan tentang subsektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang kuliner. Nah, perkembangan subsektor ekonomi kreatif dalam bidang kuliner yaitu pesannya perkembangan dunia informasi dan teknologi telah menjadi fenomena baru dalam pembangunan bisnis. Secara khusus, perkembangan teknologi dan informasi mengawali perkembangan ekonomi di dunia koperasi. Tidak semua orang mengelola makanannya sendiri. Aktivitas masyarakat yang sangat tinggi dan pentingnya kecepatan dan efisiensinya dalam penjadwalan kenikmatan makanan membuat keahlian memasak peluang menjadi lebih besar. Sebelumnya, konsumen yang ingin menikmati makanan harus menjual dan datang ke toko. Namun, untuk memesan dan menikmati makanan tersebut, baru-baru ini ada aplikasi yang menawarkan layanan pengiriman makanan dari restoran menuju untuk ke konsumen. Jadi, makanan ini akan dipesan melalui aplikasi. Jadi konsumen cukup memesan, klik menu apa aja yang mau, lalu bisa disantap makanannya. Lalu dalam aplikasi itu juga memiliki fitur yang memungkinkan mereka mengelola pesanan dengan cara yang lebih terstruktur, merampingkan proses pengiriman dan memantau kinerja toko serta pengembangan aplikasi dan platform online untuk pemesanan dan pengiriman makanan. Apalagi dalam dunia bisnis, bidang kuliner di Indonesia yang semakin terasa berkembang dan terus berkembang belakangan ini dapat dilihat dari banyaknya bisnis kuliner yang bermunculan. Jadi banyak banget pesaing-pesaing antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Mereka berinovasi untuk mencari menu-menu ide kuliner yang bakal dicoba konsumen dan penasaran untuk dibeli. Indonesia negara yang akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang dapat berkontribusi dalam berbagai cara kreatif untuk menciptakan produk makanan yang menjadi ciri khas suatu tempat, seperti makanan lezat, kenang-kenangan, atau cindera mata yang meningkatkan perekonomian suatu tujuan wisata. Meskipun sektor pariwisata dalam industri kreatif masing-masing memiliki organisasi bisnisnya sendiri, jelas bahwa ada kekuatan yang bekerja di kawasan tersebut yang mendukung dan meningkatkan operasi satu sama lain. Beberapa bentuk dari subsektor ekonomi kreatif kuliner adalah restoran, kafe, produk makanan dan minuman, wisata kuliner. Jadi, saat kita keluar kota, contohnya kayak kita pergi ke Maluku atau Papua, kita ingin memakan makanan khas dari makanan tersebut yaitu papeda. Di mana papeda adalah makanan khas dari Maluku dan Papua yang terbuat dari sagu yang dicampur oleh tongkol, buah tongkol dibumbui dengan kunyit. Karena kita ingin merasakan seperti apa rasanya, jadi kita akan wisata berkuliner. Jadi itu salah satu subsektor ekonomi kreatif yang dimana masyarakat ingin mencoba makanan-makanan yang belum pernah mereka coba. Jadi setiap daerah masing-masing memiliki ciri khas dalam kuliner. Entah itu kue, entah itu makanan, pokoknya yang berbaik dengan kuliner pasti masyarakat akan mencoba. Karena di setiap provinsi, daerah memiliki ciri khas masing-masing yang ingin diketahui rasanya seperti apa. Karena setiap lidah masyarakat yang ada di Indonesia memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang gak suka, ada yang suka. Jadi tergantung selera kita masing-masing. Sikap masyarakat terhadap makanan telah berubah akibat ketertarikan media massa dalam mempromosikan sebagai topik acara yang sangat segar.
Ide yang awalnya sekedar makanan yang mengenyangkan sekarang mulai berubah. Makanan adalah sumber hiburan dan kenikmatan serta barang komersial. Komunikasi dua arah terbentuk antara pembeli dan penjual selama proses jual beli. Tawar-menawar dapat dilakukan, terutama di pasar konvensional. Pengaruhnya juga dapat dirasakan langsung dengan pembeli menunjukkan minat untuk membelinya, atau sebaliknya. Akibatnya, banyak orang yang asik dengan iklan yang mereka lihat di berbagai bentuk media massa dan kemudian mengunjungi marketplace atau toko untuk membeli produk makanan tersebut. Jadi, mereka melihat iklan atau ada seorang promosi produk. Mereka ingin mencoba karena mereka mengatakan sangat nikmat, recommended 9/10. Jadi mereka temukan iklan-iklan yang dipromosikan, jadi banyak penonton atau viewers dari media sosial yang ingin mencoba makanan tersebut. Jadi efek dari media sosial ini sangat penting dan berkembang dengan luas. Karena banyak masyarakat yang sudah menggunakan media sosial, dan media sosial juga mempermudah untuk orang yang punya bisnis kuliner dapat mempromosikan di media sosial, entah itu produk makanan, produk minuman. Jadi mereka dengan gampang mudah untuk mempromosikan makanan mereka tersebut. Karena dengan media sosial, mereka tidak perlu untuk menyebarkan brosur, menyebarkan spanduk ke orang-orang. Mereka cukup foto, klik, dan upload ke media sosial. Banyak yang melihat, yang dari rumah, yang dari kantor, atau bingung makan apa. Mereka cukup melihat media sosial, ada makanan apa ya yang enak. Dan tentu, media massa juga mempromosikan bahwa aplikasi-aplikasi dari bisnis kuliner tersebut dan dapat dipesan melalui aplikasi. Mereka cukup membuka aplikasi dari handphone, tinggal cari apa yang mau dilihat. Jadi mereka nggak perlu repot-repot untuk datang ke offline store. Nanti ada kurir yang datang, lalu tinggal bayar deh. Zaman sekarang itu mudah. Jadi, subsektor ekonomi kreatif juga memikirkan inovasi-inovasi berkembang untuk melayani masyarakat agar tidak keluar rumah. Selain mager, atau lagi banyak kesibukan jadi nggak sempat keluar. Jadi dengan aplikasi tersebut, mereka dapat menikmati kuliner yang ingin mereka coba. Jadi media massa ini sangat berevaluasinya besar dan berdampak besar kepada masyarakat. Dengan media massa ini, mereka mengetahui makanan apa yang sedang booming dan makanan apa yang sedang viral. Jadi mereka akan terus mencoba dan menikmati dan mencicipinya. Jadi, subsektor ekonomi kreatif industri kuliner dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan pengalaman konsumen dengan menawarkan berbagai kuliner yang beragam dan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami potensi dan peluang yang ada, serta mengatasi tantangan yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan kemungkinan baru dalam proses promosi makanan, pemasaran, dan penjualan. Contohnya termasuk platform online, aplikasi, dan media sosial. Jadi, bisnis kuliner ini dapat terus meningkat dan berkembang agar masyarakat dapat mencoba hal-hal yang baru. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang subsektor ekonomi kreatif kuliner. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.